Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Banyuasin dihebohkan dengan temuan jasad seorang pria tergantung di salah satu pohon di tepi Sungai Borang. Perceraian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terus meningkat, didominasi perselisihan akibat maraknya judi online. Ribuan warga Palembang melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Agung Palembang hingga meluber ke jalan dan jembatan Ampera. Angka perceraian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terus mengalami peningkatan di pertengahan tahun 2024 ini. Mirisnya sebagian besar kasus perceraian karena perselisihan akibat maraknya judi online. Kantor Pengadilan Agama Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, ramai dipadati warga yang ingin mengajukan gugatan cerai. Kondisi ini terjadi setiap hari sejak awal tahun 2024. Tercatat hingga bulan Juni 2024 terdapat 377 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Martapura. Penyebab perceraian sebagian besar adalah akibat perselisihan dan pertengkaran. Mirisnya, pemicu perselisihan dan pertengkaran tersebut dilatar belakangi karena maraknya judi online. Pengadilan Agama Martapura mencatat, perkara perceraian yang masuk karena pihak suami kecanduan judi online mencapai 70%. Masih didominasi oleh cerai gugat, artinya yang paling banyak mengajukan itu dari pihak istri untuk perceraian. Perkara yang umum sehingga mengakibatkan penggugat menggugat untuk cerai itu apa, Pak? Secara umum dia larinya masih ke perselisihan. Artinya ada percekcokan antara suami dengan istri yang sifatnya ini terus menerus. Nah, pemicunya yang banyak hal. Pemicu dari pertengkaran itu yang banyak hal, disebabkan banyak hal. Bisa karena ekonomi yang kurang, terkadang suaminya ini memang malas bekerja, terkadang juga penghasilan yang kurang bisa mencukupi keluarga, sehingga menjadi pemicu. Ada juga yang masalah ditinggalkan oleh suami, kemudian ada juga yang mabuk, ada juga yang masalah judi, judi online. Banyak presentasinya cukup tinggi juga itu, sekitar mungkin 70% yang judi online. Penyebab pertikaian rumah tangga online 70%. Iya, yang tinggi untuk judi online. Data Pengadilan Agama Martapura sepanjang tahun 2024 ini menyebutkan perkara perceraian mencatat peningkatan hingga 35% dari tahun 2023 lalu, dengan rincian 270 perkara cerai gugat dan 107 cerai talak. Dede Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Relokasi bangunan aset desa pemberian sebuah perusahaan BUMN di Desa Burai, Kabupaten Ogan Ilir nyaris ricuh. Kedatangan perangkat desa dan warga mendapatkan hadangan dari pemilik lahan. Kedatangan Kepala Desa Burai bersama warga yang hendak merelokasi aset desa di lahan milik Jamila berlangsung panas pada Sabtu siang pekan lalu. Kedua pihak sempat bersitegang hingga nyaris ricuh. Beruntung insiden tersebut tidak meluas karena berhasil dicegah oleh aparat kepolisian yang berjaga. Rencananya aset desa berupa bangunan rumah data dan gazebo itu akan dipindahkan ke pusat desa Burai karena kedua bangunan pemberian sebuah perusahaan BUMN itu diberikan untuk menunjang pariwisata di Desa Burai. Namun kedatangan kepala desa bersama warga mendapatkan penolakan dari pemilik lahan. Ini bersama-sama masyarakat akan membuat rumah data, karena dulu rumah data yang dibantukan ke Pertamina ke Desa Burai, dan itu ada berita acaranya beberapa TSR, itu akan kami buat rumah data lagi. Tapi kami sebelumnya sudah memberikan surat pemberitahuan kepada yang punya kolam, karena sampai sekarang dari pihak Polres Ogan Ilir itu belum ada titik terang
titik terang bahwa kasus itu sebenarnya tanah itu punya siapa. Jadi kami meminta izin kepada tuan ini, kami mau memindahkan aset desa karena untuk juga pariwisata. Karena kami sekarang lagi membangun tempat wisata. Tapi ya karena melihat kejadian tadi, ya mungkin kita perlu solusi yang lebih baik. Ini apa? Itu merasa saya sudah menghubungi mereka, tapi mereka menganggap itu punya mereka. Jadi seolah-olah Pertamina itu membangun di tanah mereka dan menjadi hak mereka. Padahal itu sebenarnya kami punya berita acara itu diserahkan ke desa untuk CSR. Tindak selanjutnya untuk dari desa gimana? Jadi kami akan mungkin mengundang Pertamina, tapi sebenarnya Pertamina itu sudah menyerahkan ke desa. Tapi karena ini agak berbenturan dengan masyarakat, sebenarnya tadi agak panas. Saya juga meminta maaf. Tapi ke depan kita akan musyawarah lagi bagaimana solusi terbaik karena Pemilik lahan beralasan kedua aset desa yang dibangun di tahun 2019 itu tanpa seizin dirinya selaku pemilik lahan. Ini dulu kan tanpa izin kami, ya kan? Lah kami lapor ke Polres. Nah, masalah di proses Polres apa tidak itu kan urusan dia. Yang penting kita sudah lapor kan itu kan. Ada kami nak ucuk-ucuk ke sana lagi. Nah, lah kami lapor ke itu kepala desa Lamo Berianto. Itu biang kerok itu di situ. Nah, sekarang itu ngapo dia baru sekarang nak ngangkat ini. Inilah sudah 4 tahun 5 tahun jalan. Nyerah itu kan ada bukti, bukan ngomong Sekarang itu kan negara kita negara hukum. Tidak pacak kita ngomong, oh Masjid Agung itu punya aku. Ngomong baik, kata Konggilo gitu kan. Nah, sekarang buktinya mana? Serah terima dari Ribuan warga Palembang melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Agung Palembang hingga meluber ke jalan dan jembatan Ampera. Kegiatan ini menyisakan sampah koran yang digunakan sebagai alat salat. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Palembang dipusatkan di Masjid Agung, diikuti oleh ribuan warga dengan hikmat hingga memadati jalan dan jembatan Ampera. Barisan umat muslim mengular hingga berada di atas jembatan Ampera dan menutup jalan utama. Polisi terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas agar berjalan lancar. Warga yang ingin menyeberang melalui jembatan Ampera terpaksa harus melewati jembatan Musi 6 dan Musi 4. Warga begitu antusias melaksanakan sholat Id di bundaran air mancur karena kemeriahan lebaran kurban lebih terasa. Lebih milih, jauh dari rumah. Lebih seru, lebih rame. Lebih rame. Iya. Memang sudah setiap tahun itu Kak? Setiap hari tahun. Oh, tadi kira-kira ada berapa jemaah Kak yang sholat Kak? Oh, baca ribuan lebih kalau. Ribuan lebih ya? Iya. Tadi datang dari jam berapa Kak? Dari jam 7. Dari jam 7, sudah padat ya? Sudah mulai padat. Memang setiap tahun milih di Ampera ya? Setiap tahun. Antusias yang sama juga dirasakan para petugas dari Dinas Kebersihan Kota Palembang. Setiap tahunnya, mereka harus bersiaga di kawasan Ampera untuk membersihkan sampah koran yang dijadikan sebagai alas untuk menunaikan sholat oleh warga. Sampah koran tersebut harus segera dibersihkan petugas dalam waktu singkat, sesaat setelah pelaksanaan sholat Id. Salah satu petugas mengaku telah membersihkan sampah koran sejak 20 tahun lalu di setiap sholat Idul Adha. Artinya, dalam kurun 20 tahun itu pula, ia terpaksa tidak bisa menjalankan ibadah bersama keluarga di rumah. Setiap tahun pas lebaran ini bersih ke sampah koran di sini Pak? Iya. Oh, berapa tahun Pak? Hampir 20 tahun. 20 tahun, iya. Selalu bersih ke sampah sini? Iya. Ini apa Pak biasanya? Sampah apa Pak yang diambil Pak? Inilah yang koran inilah. Koran ya? Iya. Habis sholat ini ya? Iya. Ngapa masyarakat tuh tidak ada buang sampah Pak mana Pak? Tidak tahu apa. Ya pokoknya tiap tahun suruh ngumpul ngambil koran. Oh, berarti setiap tahun juga tidak pernah sholat sama keluarga Pak? Tidak. Tidak ya? Oleh bersih ke sampah ini ya? Iya. Oh, cak mana Pak harapannya Pak Idul Adha hari tahun ini Pak? Ya, cara biasa lancar-lancar baik, cara rezeki kan. Ya. Biasa berapa lama bersih ke sampah koran ini Pak? Tergantung istilahnya budaknya bersih. Oh, tergantung ya. Paling lama berapa Pak? Paling itu sejam. Sejam ya? Ya. Harinya ada berapa petugas Pak? Banyak. Banyak ya? Ada 20? Lebih 20 petugas Pak. Meski sholat Idul Adha tak bersama keluarga, para petugas kebersihan ini mengaku senang karena dapat melewati suka dan duka dalam membersihkan sampah bersama rekan kerja mereka. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.
Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.